Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kawan-kawan hobi dan juga pelanggan-pelanggan Prabu Farm yang kita banggakan dimanapun Anda berada. Semoga pada kesempatan kali ini kita semua masih dianugerahi kesehatan, kebahagiaan, keberkahan, dan tentunya rezeki yang melimpah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Pada kesempatan kali ini, konten kali ini saya mau bikin video tentang ransum atau campuran pakan untuk pembesaran ya kawan-kawan. Jadi untuk pembesaran kemarin sudah sering sekali sebenarnya saya bikinkan konten dan juga terselip di konten-konten itu tentang pakan untuk pembesaran di kandang Prabu Farm ya kawan-kawan. Cuma kali ini saya sempatkan untuk bikin lagi karena selalu aja ada pertanyaan dari kawan-kawan atau sahabat hobi. Untuk pembesarannya pakannya apa aja mas? Untuk memaksimalkannya pertumbuhannya makannya apa aja mas? Nah ini kita bikinkan sekalian tutorial untuk pengaduan pakannya itu yang pas yang seperti apa ya kawan-kawan. Kalau versi Prabu Farm ayam itu sampai umur 6 bulan atau sebelum mulai masuk rawatan itu tetap pakanannya bubur ya kawan-kawan. Bubur itu dalam artian jemek atau basahan. Jadi ketika ayam makan itu metabolisme dan pencernaannya itu lebih mudah ketika dikasih makan yang basah seperti itu kawan-kawan. Metabolismenya akan lebih bagus, pencernaannya juga akan lebih bagus, dan insya Allah pertumbuhannya juga akan lebih bagus dibandingkan dengan kasih makan kering. Seperti itu kawan-kawan. Kalau untuk mulai pakan kering ya ketika udah masuk rawatan, udah kita mulai abar, udah kita coba itu kita kasih makan jagung sama beras merah aja. Jadi 50-50 kalau di tempat Prabu Farm. 50% jagung, 50% beras merah dicampur. Tetap kasih makannya juga kasih air. Bayangkan saja buat kita sendiri ya kawan-kawan, kalau makan nggak ada minumnya ya seret ya. Kasihan ayam. Jadi air itu membantu pencernaannya. Jadi lebih mudah. Kalau makan kurang air nanti bisa macet di tembolok seperti itu. Kejadiannya seperti itu. Jadi tetap harus dikasih air kawan-kawan. Oke, ini langsung kita kasih lihat campurannya seperti apa untuk pembesarannya kawan-kawan. Jadi sebenarnya pakan itu nggak perlu mahal-mahal, nggak perlu apa ya, full sentrat. Kenapa saya bilang seperti itu? Saya udah praktek sendiri ya kawan-kawan, full sentrat. Itu justru ayamnya di tempat saya nggak maksimal ya. Bukan saya merasa campuran saya itu lebih bagus dari produk pabrikan, enggak. Dulu saya optimis sekali kalau pabrikan itu jelas lebih bagus karena pabrik pakan itu isinya orang pinter semua. Jadi semua diuji kandungan, kadar gizinya diuji. Seperti itu. Cuma pada penerapannya kita di kandang, ya kita kan praktisi ya, bukan teoritis. Jadi ketika kita terapkan di kandang kok kurang maksimal ya kita selalu berusaha ininya berputar ya kawan-kawan, gimana caranya untuk menghasilkan produk ayam yang lebih bagus seperti itu. Jadi analisa uji coba seperti itu lama-lama semakin semakin kesini semakin ketemu, oh pasnya kasih makan itu yang seperti ini. Gitu ya kawan-kawan. Kalau dulu saya memang nggak pernah pengen ribet, jadi beli pakan pabrikan udah sebar gitu aja, udah kasih makan seperti itu. Itu memang kalau dari segi biaya yo jeblok kawan-kawan, membengkak karena sekarang produk pakan pabrikan harganya juga aduh ngeri-ngeri sedap ya, udah 450 sampai 500 ribu per saknya. Tapi dengan campuran ya kita bisa dapat harga yang lebih murah, saving cost yang lumayan tinggi, tapi fungsinya tetap maksimal. Oke, kita lihat langsung campurannya seperti apa ya kawan-kawan. Nih seperti ini campuran pakan untuk pembesaran seperti ini ya kawan-kawan. Ini saya bikin cuma sedikit, ini 1 ember kecil karena ini saya berada di kandang rawatan bukan di kandang pembesaran. Jadi untuk ayam yang perlu saya besarkan itu cuma sedikit sekali di sini. Nih kita zoom. Nih kandungannya jelas kan kawan-kawan ya, itu jagung dan nasi putih ya kawan-kawan. Jadi kalau untuk pembesaran di kandang Prabu Farm itu
kita memang masak nasi khusus untuk ayam. Jadi kita liwet ke basa Jawa itu untuk ayam. Jadi bukan nasi sisa ya. Kalau nasi sisa takutnya nanti udah basi, justru malah bikin penyakit seperti itu. Nah ini kita campurannya 2 kg pur. 2 kg pur. Kalau pur terserah selera mau pakai pur apa aja yang menurut kawan-kawan lebih bagus, lebih murah dan lebih gampang carinya. 2 kg pur ditambah 1 kg beras yang kita masak jadi nasi. Jadi berasnya 1 kg, purnya 2 kg. Terus jagung halus. Sebenarnya kalau yang bagus kita pakai katul jagung ya kawan-kawan, yang udah saringan itu, yang ayaan itu. Cuma di sini jarang, jadi kita jagung giling kita ayak sendiri. Walaupun ini hasilnya masih ada peringkil-peringkilan yang seperti ini, yang kuning-kuning. Yang kasar biasanya kita kasih makan buat jago, yang halus kita campur buat babon sama pembesaran seperti ini. Ini jagungnya kita pakai 2 kg kawan-kawan. Jadi nasinya 1 kg, 1 kg beras ya yang sudah dimasak. Jagungnya 2 kg sama purnya 2 kg. Seperti ini kawan-kawan. Terus kalau sudah dimasak kita campur, kita tambahkan air. Melted seperti ini ya, bubur seperti ini. Jadi jangan terlalu lembek. Kalau terlalu lembek banyak air, jelas kurang nutrisinya. Terus ayamnya makannya juga sulit. Tapi kalau seperti ini, ayam makannya gampang, kandungan airnya juga cukup kawan-kawan. Nih, seperti ini. Kalau untuk takarannya ya kira-kira ya, saya nggak bisa memastikan kalau untuk takaran ayam itu berapa. Kalau menurut saya semakin cukup atau semakin banyak semakin bagus. Cuma kita kan juga mau saving cost, jadi harus dikira-kira, jangan sampai ada sisa. Jadi nanti tergantung ayamnya. Kalau kita kasih makan misalnya segini, kok cepet banget habisnya, tambahin lagi dikit seperti itu ya kawan-kawan. Tapi kalau segini sisa ya besok lagi dikurangi seperti itu. Jadi dikira-kira, karena ayam itu juga punya takaran sendiri untuk dia makan. Kalau dia udah kenyang merasa cukup ya nggak mungkin dia makan terus kan seperti itu. Pasti ada batasannya. Tapi kalau dia kurang, dia juga nggak bisa minta sama kita. Jadi kita harus tahu kalau dia masih kurang, jadi ditambahi seperti itu ya kawan-kawan. Insya Allah dengan campuran seperti ini ayam pertumbuhannya akan maksimal kawan-kawan. Maksimal itu tidak harus besar ya kawan-kawan, karena ukuran besar itu tergantung juga dari genetik terah indukannya. Kalau ayam Pama dikasih makan seperti ini ya tetap ukurannya ya segitu, nggak bisa dijadikan 3,5 seperti itu, malah nggak kepakai nanti. Ayam Pama bobot 3,5 kg jelas nggak bisa mukul. Nah ini jadi pertumbuhannya maksimal itu dalam konteks ukuran yang sepantasnya seperti itu. Kalau memang ukuran jenis ayam yang bobot 3 kg ya bisa masuk ke 3 kg. Yang jelas tulangannya padat, kasar. Wah ini mantap pokoknya. Ini seperti ini. Jadi tulangannya itu bisa kekar-kekar, bau-bau gitu kawan-kawan, padat-padat. Kalau untuk sambungan-sambungan lehernya, tulangannya itu kembali ke tergantung jenis indukannya ya kawan-kawan. Kalau indukannya memang rapat ya anaknya pasti rapat-rapat, tapi kalau indukannya ya longgar-longgar seperti itu ya tetap sama aja, bukan pengaruh pakan, itu pengaruh genetik dari indukannya. Maka dari itu untuk pengadaan indukan itu bukan hal yang murah, karena cari ayam materi yang bagus itu nanti akan menentukan kelanjutan proses breeding kita, menentukan hasil breeding kita. Kalau mau cari indukan yang mau nyetak materi ayam yang bagus-bagus ya carilah indukan yang bagus seperti itu. Jadi seperti ini kawan-kawan. Ini kalau bisa dikasih makannya 2 kali dalam sehari, pagi dan sore. Kalau sore nggak usah banyak-banyak, dikit aja paling segini, karena cuma untuk bekal dia tidur. Cuma kalau di Prabu Farm sekali, karena kita sore nggak bisa ke kandang ya, nggak ada yang ke kandang, jadi karena jauh dari rumah. Sekali tapi puas maksimal seperti itu. Cuma lebih bagus yang 2 kali kawan-kawan, karena ini sebesar-besarnya telih untuk sekali makan, ini sore pasti habis, karena ini kandungan airnya banyak, cepat pencernaannya cepat, jadi sore tetap butuh tambahan pakan lagi sebenarnya seperti itu. Tapi kalau di kandang Prabu Farm karena sekali ya kita pakai wadah pakan yang agak besar,
nanti kita kasih spare lah. Takaran misalnya sekali makan segini ya kita kasih tambah sedikit. Nah ini biar sampai sore. Nanti kalau siang pasti belum habis, nanti sore pasti habis seperti itu. Oke, kalau untuk campurannya seperti ini ya kawan-kawan, cuma kembali lagi sentrat pabrikan 2 kg, nasi dari beras 1 kg dimasak, terus jagungnya 2 kg. Nah ini kalau mau bagus lagi tambah mineral B12, itu kandungan kalsiumnya udah banyak. Tapi kalau saya pakai likokalk, jadi nggak perlu tambah mineral B12. Lebih hemat mineral B12 kawan-kawan, itu lebih murah. 1 kilogramnya nggak sampai 20.000. Fosfornya juga udah ada itu. Oke, seperti ini kawan-kawan. Jadi kawan-kawan bisa praktekkan di kandang masing-masing. Nanti buktikan ya, selang 1 tahun cobalah dibandingkan. Nanti ada anakan yang kecil-kecil dibandingkan. Yang satu dikasih makan fur pabrikan full, yang satu kasih makan seperti ini. Nanti badannya mekar yang mana kawan-kawan. Nah itu nanti silahkan laporannya ditulis di kolom komentar postingan ini. Kalau ada yang mau menambahkan, monggo silahkan tambahkan di kolom komentar juga. Pakanan apa yang lebih bagus untuk pembesaran. Ini diberikan setelah usia 3 bulan ya kawan-kawan, bukan kutuan ya. Kalau anakan tetap masih full 591, kalau saya sampai 3 bulan. Baru 3 bulan campur seperti ini. Wah, nanti mekarnya maksimal, saya jamin kawan-kawan. Pembesarannya jangan lupa diumbar, bukan dibok. Kalau dibok tetap nanti ayamnya nggak bisa dipakai, kegemukan. Jadi harus diumbar, kasih makan yang bagus seperti ini. Pertumbuhannya maksimal, ototnya maksimal, tulangannya maksimal. Insya Allah jadi ayam petarung yang bagus. Oke, terima kasih, sekian dulu untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Ada salah-salah kata saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses untuk kita semua.